Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, yaitu Naomi atau Mara. Rut 1 ayat 20 berkata, "Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Pada pagi ini kita akan belajar dan merenungkan dari kitab Rut. Tetapi kita akan melihat lebih dalam tentang Naomi, mertua dari Rut. Pada ayat yang ke-20 tadi kita sudah membaca bahwa Naomi berkata kepada perempuan-perempuan Betlehem yang menyambutnya, "Jangan lagi panggil aku Naomi, sebutkanlah saja aku Mara." Ya, arti kata Naomi adalah kesenangan, kemegahan, keindahan, dan manis. Sedangkan kata Mara berarti pahit, susah, dan sedih hati. Dari sini kita bisa simpulkan mengapa Naomi memutuskan mengubah namanya menjadi Mara. Yaitu karena tidak ada lagi yang manis dalam hidupnya. Ya, Naomi merasa hidupnya sangat-sangat pahit dan tidak ada lagi kesenangan dalam hidupnya. Kita akan melihat apa saja yang membuat Naomi merasa hidupnya merasa pahit. Yang pertama, ia dan keluarganya, suami dan 2 anaknya mengalami kelaparan dan harus keluar dari Betlehem. Yang kedua, suaminya meninggal. Yang ketiga, kedua anaknya meninggal. Dan selanjutnya kedua menantunya adalah orang Moab. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tidak sebangsa akan mengalami banyak masalah. Menjadi satu kebiasaan juga sebagai menantu pada waktu itu, saat suaminya sudah meninggal, ia diperbolehkan kembali ke rumah orang tuanya. Jadi Rut akan merasa, membayangkan bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang sebatang kara. Pulang dengan tangan kosong yang selanjutnya. Ya, dikatakan dalam Rut 1 ayat 21, dengan tangan yang penuh aku keluar dari Betlehem, tetapi aku kembali ke Betlehem dengan tangan yang kosong. Bisa dikatakan sangat melarat. Inilah yang dialami oleh Naomi. Sehingga ia merasa hidupnya sangat-sangat pahit. Bahkan Naomi berkata, Tuhanlah yang memahitkan aku seperti ini. Banyak hal yang Tuhan lakukan sampai aku jadi seperti ini. Jadi hari-hari ini mungkin kita juga merasakan hal yang sama dengan Naomi. Banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita, orang percaya khususnya, yang sepertinya kita tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah ini. Bahkan kita sampai menyalahkan Tuhan seperti Naomi. Ya, namun dalam Yakobus 1 ayat 13, kita harus pegang, dengan jelas dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan kita akan melihat buktinya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan Naomi mengalami hal yang jahat atau mengalami hal yang pahit. Yang pertama, ada Rut. Saya memberi dalam kurung yaitu penolong yang setia. Rut 1 ayat 16-17, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau,
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut yang adalah perempuan Moab, yang seharusnya punya hak untuk kembali kepada bangsanya karena suaminya telah mati, namun ia berketetapan hati untuk mengikuti mertuanya dengan setia. Tuhan memberikan Rut kepada Naomi. Ini hal pertama bukti bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang pahit sekalipun. Naomi masih memiliki Rut sebagai penolong yang setia. Dan dari Rut kita melihat bagaimana rancangan Tuhan itu baik dan sempurna atas Naomi. Rut adalah seorang menantu yang baik, terbukti ia segera mencari pekerjaan, mencari makan dari memungut jelai di ladang Boas. Rut juga kita bisa tahu bahwa ia adalah seorang menantu yang taat, yang setia kepada Naomi mertuanya. Itu hal pertama di mana Tuhan merancangkan hal yang baik dan sempurna atas hidup Naomi. Yang kedua, masih ada Boas. Dalam kurung saya berikan satu judul, yaitu penebus. Rut 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu, yang dimaksud di sini adalah Boas, oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi dikatakan bahwa Naomi masih memiliki kaum keluarga yang wajib menebus, atau dalam bahasa lain dikatakan menyelamatkan keadaan mereka. Yang dikatakan tadi pulang dengan tangan kosong atau dikatakan melarat. Dalam Rut 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan Boas siap dan mau menebus kaum Elimelek yang tersisa, yaitu Naomi dan Rut. Tuhan menunjukkan kepada Naomi bahwa hidupnya yang pahit dapat diubah menjadi penuh kebahagiaan, manis dan penuh kesenangan. Dalam Rut 4 ayat 13 sampai 15, di sini kita akan melihat bahwa hidup Rut yang dirasa pahit ternyata berakhir dengan sangat manis. Rut 4 ayat 13 sampai 15, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Kita melihat di sini yang tadinya Naomi merasa hidupnya sangat pahit, namun Tuhan sanggup ubahkan menjadi manis. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang pahit untuk hidup kita, tetapi rancangan Tuhan ialah manis, kesenangan dan kebahagiaan. Tuhan Yesus sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Yesuslah penolong yang setia dan penebus kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat hari yang baru ini, buat firman-Mu yang menguatkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada,
Dan kiranya Tuhan menolong setiap langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.